Pak. Devitri. Hadir Pak. Andi Gebi. Hadir Pak. Aulia. Hadir Pak. Yusmi. Hadir Pak. Febri. Hadir Pak. Lawaden. Hadir Pak. Wahidin. Hadir Pak. Fadel. Hadir Pak. Yusuf. Hadir Pak. Homsun. Hadir Pak. Rian. Hadir Pak. Oke, jadi ada yang hadir hari ini? Icam Pak. Icam. Oh, ada keterangannya kenapa tidak hadir? Izin kirim Pak. Sakit. Oh, sakit, iya, Pak. iya, iya. Kekuatan. Sudah dikonfirmasi ya sama tutor kelas? Sudah Pak. Oke. Tidak ada nuna pas suratnya. Oke, di chat lewat personal ya, melalui kita kelasnya. Oke, baik kan. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari permasalahan sosial. Nah, di dalam permasalahan sosial kita akan mempelajari beberapa sub materi lainnya, yaitu permasalahan pengertian menurut ahli, dan yang kedua faktor-faktor ya, Iya Pak. faktor permasalahan. Nah, di dalam faktor permasalahan itu terbagi beberapa poin. Yang pertama faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Nah, yang pertama, sebelumnya ada yang bisa memaparkan pemahamannya tentang permasalahan sosial. Ya, coba kita kelas. Fitri dan kalian. Iya Pak. Permasalahan sosial itu masalah yang terjadi dalam masyarakat Pak. Ada banyak jenisnya dari permasalahan sosial itu, seperti ada konflik dalam masyarakat dan masih banyak lagi. Dan disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, jadi pada intinya pemahaman kita atau pemahaman teman adik-adik mengenai permasalahan sosial ialah gejala-gejala ya yang terjadi di masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukanto dalam bukunya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan ataupun masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan sosial disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini yang Bapak sudah tuliskan di atas menjadi faktor yang paling sering ditemui di permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita. Faktor ekonomi termasuk penyebab masalah sosial terbesar dikarenakan individu ataupun kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Artinya pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi seperti distribusi dan produksi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contoh yang paling umum terjadi di faktor ekonomi adalah mengenai kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Nah, pada poin penyebab faktor ekonomi ditemui contoh permasalahan yaitu kemiskinan. Pengangguran. Terus yang kedua, faktor budaya. Perbedaan budaya bisa memicu permasalahan norma nilai kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berkembang dalam kehidupan masyarakat. Contoh sederhana dari faktor budaya yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini menjadi contoh dari permasalahan sosial yang terjadi pada faktor budaya. Kenakalan remaja
ataupun konflik antar suku ya. Ya, boleh juga. Faktor yang ketiga ialah faktor biologis. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Ada 3 kelompok penyakit menular, yaitu penyakit yang berbahaya, angka kematian tinggi. Nah, penyakit menular yang menimbulkan kematian, contohnya seperti yang kita alami beberapa tahun ini, yaitu kurangnya gizi pada balita ataupun virus COVID-19. Berfaktor dari biologis. Selanjutnya yang terakhir ialah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat agama ataupun pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi. Faktor psikologi bisa ditangani dengan pendekatan bijak. Contoh, faktor psikologi seperti aliran agama yang menyimpang, gerakan anti pemerintah dan penyimpangan sosial. Contoh faktor psikologis lainnya yaitu lingkungan sosial, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dan keyakinan agama yang berbeda. Nah itu dari faktor psikologis toh. Ya, Pak. Seperti biologis tadi 19 dan psikologis seperti keyakinan agama yang berbeda, pemahaman dari agama yang berbeda. Nah itu tadi beberapa faktor maupun contoh permasalahan sosial. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Saya Pak. Oke baik, adik Gaby. Pak, saya ingin bertanya Pak, apa contoh dari permasalahan sosial yang ada di sekolah? Oke. Nah, pada contoh permasalahan di sekolah itu kita bisa merajutnya dari faktor budaya ya. Nah, siswa-siswa dalam tiap sekolah memiliki unsur kebudayaan yang berbeda, latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ini seringkali terjadi pada ditemui beberapa di sekolah-sekolah terjadinya perkelahian antar siswa dan kenakalan-kenakalan lainnya seperti merokok, membolos dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang bisa? Lagi-laginya ada yang bisa? Tahu deh Pak. Nah, coba. Enggak Pak. Nggak usah, Pak. Tahu Pak. Nah, Apa sih? itu kalau tidak ada yang bisa pada pertemuan hari ini, mungkin pertemuan selanjutnya adik-adik sudah bisa ya. Tapi dalam bentuk teman-teman menganalisa fenomena sosial yang ada di lingkungannya masing-masing, terus memberi suatu solusi bagaimana cara menangani permasalahan sosial di lingkungan masing-masing. Baik Pak. Oke? Dalam bentuk tulisan saja di kertas masing-masing. Ya, Pak. Tugasnya per individu ya. Ya, Oke. Pak. Berhubung karena waktu di kelas Anda sudah habis, maka pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya harap tugasnya dikumpulkan minggu pertemuan selanjutnya ya. Ya, Pak. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.